Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Semua karena Bapa kita Yesus yang sangat baik. Tanpa kebaikan kasih Tuhan, semua umat manusia hancur berantakan, saudara. Lihat, sistem matahari, bulan, bintang dalam jagat raya ini kalau tidak diatur sistem secara sempurna, termasuk hidup kita. Dalam tubuh kita, kita mengenal cybernetic system. Sistem yang bekerja dalam seluruh sel-sel yang ada di dalam kehidupan kita. Berapa banyak, saudara, sel-sel yang ada di dalam kehidupan kita? Saya mendapat informasi dari seorang dokter, 500 triliun. Wah, saya yakin bagaimana menghitungnya 500 triliun. Bukan 500 juta, bukan 500 miliar, 500 triliun jumlah sel-sel dari ujung rambut sampai telapak kaki. Itu pun belum terhitung semuanya, saya yakin. Kuasa Tuhan tak terbatas. Kuasa Tuhan dahsyat. Yesus, saya katakan, sempurna, pangkat sempurna. Oleh karena itu mari kita untuk besar yang punya Yesus yang ajaib. Saya baca firman Tuhan dalam Ulangan 29 ayat 29. Hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Hukum Taurat ini adalah firman Tuhan. Mari kita mau dekat dengan Tuhan Yesus. Bangga saya, terima kasih kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Kalau kita mengenal kepada Bapa kita, pencipta langit dan bumi, pencipta alam semesta, jagat raya, semua ciptaan Dia, begitu agung, begitu mulia, begitu sempurnanya. Itulah namanya Yesus. Tema firman Tuhan pada malam hari ini bicara Daniel pasal 2 tentang mimpi Nebukadnezar. Nanti kita bahas. Saya katakan kitab Daniel ini luar biasa, Bapak Ibu, karena cerita tentang rencana Tuhan untuk bicara kerajaan di dalam dunia ini yang dikaitkan nanti bicara akhir zaman. Nanti saya mau singgung-singgung dikit-dikit, saudara. Sebetulnya kitab Daniel ini khusus ada pelajaran tersendiri, saudara. Saya kalau mau sampaikan secara tersendiri nanti suatu saat ya, kita bicara kitab Daniel khusus ya masing-masing. Saat ini saya akan terangkan secara garis besarnya ya, apa yang menjadi maksud Tuhan. Tapi kalau Tuhan izinkan nanti bicara secara khusus, saya mau bikin pelajaran Alkitab secara khusus tentang Nabi Daniel, kitab Daniel, termasuk kitab Wahyu ya. Semua kitab ini ada pelajaran, saudara. Supaya demikian kita makin mengerti, makin dalam, makin cinta Tuhan. Yang penting kita mengertikan firman Tuhan, kita menjadi pelaku firman. Percuma kita jago Alkitab, tapi kita bukan pelaku firman Tuhan. Karena keselamatan bukan karena jago Alkitab, tapi keselamatan karena nomor satu kita percaya kepada Yesus, karena kasih karunia Tuhan. Dan kedua, kita meresponi atas kasih karunia Tuhan, yaitu hidup taat menjadi pelaku firman Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat, saya akan menyanyikan satu pujian. Ada satu sobatku yang setia, itulah nama Yesus yang menolong Daniel, saudara. Karena di sini dikatakan, tak pernah Dia tinggalkan diriku di waktu aku susah, waktuku sendirian Dia selalu menemani diriku. Ini cocok buat Daniel bersama Sadra, Mesa, Abednego pada waktu dia dituntut oleh Nebukadnezar. Siapa yang bisa mengartikan mimpi? Nanti kita baca. Situ minta pertolongan siapa? Pertolongan Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Sebab tanpa Tuhan kita tidak mampu. Tapi kalau bersama dengan Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Ada satu sobatku yang setia, amin, haleluya. Tak pernah Dia tinggalkan diriku, amin, haleluya. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku, amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku,
haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku, amin. Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Seringkali kita meninggalkan Tuhan, seringkali kita mengecewakan hati Tuhan, tapi Yesus, Dia tidak pernah kecewakan kita. Mari kita mencinta Tuhan. Saya sudah seringkali katakan bahwa kita menantikan kedatangan Tuhan, menyongsong hari yang besar. Kita mempersiapkan hidup ini untuk berkenan kepada Tuhan, sebab tidak ada sobat lain, hanya Yesus. Namanya Yesus, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku, amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku, amin, haleluya. Dalam Injil Yohanes pasal 15, 14 dan 15, demikian firman Tuhan. Ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat Tuhan Yesus jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Nama Yesus yang menghibur hatiku, amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku, amin, haleluya. Ya Tuhan, Punya-Mu-lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, Punya-Mu-lah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Kaulah yang berkuasa atas segala-galanya, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya, amin. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu, amin, haleluya. Dan memuji nama-Mu yang agung itu mulia. Nama Yesus yang menjadi juru selamatku, amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku Bapa, sucikan hatiku dan pikiranku. Sebentar layakan kami baca firman Tuhan Yesus, amin, haleluya. Firman-Mu adalah sumber kebenaran, firman-Mu sumber kekudusan, firman-Mu itu adalah Tuhan Yesus yang sangat Ku cintai. Terima kasih Bapa,
segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, juru selamat kami, sentral hidup kami, Engkau di atas segala-galanya. Dan kami minta ampun segala dosa, segala kesalahan, kekurangan, kelemahan kami, ampuni Bapa. Layakkan sebentar kami baca firman Tuhan. Roh Kudus tuntun setiap kami, supaya kami makin memahami dan melakukan seluruh perintah-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Amin. Kita bersyukur atas rahmat anugerah Tuhan. Kita sudah memasuki baca kitab Daniel pasal 2. Wah, luar biasa. Makin seru nanti Saudara ya. Supaya kita makin cinta Tuhan. Tujuannya kita makin dalam dengan Tuhan. Supaya kita makin kental dengan Tuhan, makin melekat, makin nyantol sama Tuhan ya, makin bergaul karib dengan Tuhan. Kami semalam hari tanggal 14 September 2023. Tuhan memberkati kita semua, bahwa kita bersyukur kepada Tuhan, kita jadikan sahabatnya Tuhan ya, sehingga Tuhan tuh rela melakukan apa saja, berani mengorbankan nyawa Tuhan Yesus demi sahabat-sahabatnya, demi kita semua, sehingga kita menjadi hamba kebenaran. Bukan kutuk dosa lagi, tapi kita dibawa kemerdekaan langsung dibawa Yesus, sehingga nanti kalau dunia hancur Saudara, kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau bahas tentang mimpi Nebukadnezar yang tertulis di dalam kitab Daniel pasal yang kedua. Saya mau bagi dua tahap Saudara ya, dari ayat 1 sampai 23. Dan besok pagi saya mau bahas tentang mimpi selanjutnya dari 24 sampai 49 ya. Supaya Bapak Ibu bisa dengarkan. Dan kalau Tuhan berkenan saya akan kupas sedikit-sedikit nanti besok Saudara ya. Supaya kita jelas ya. Nanti kalau Tuhan berkenan kita harus kupas secara khusus dulu Saudara Daniel. Ini panjang Saudara ceritanya ini ya. Ini sebetulnya bisa disampaikan pada waktu khotbah on-site ya. Kalau dalam online ini khawatirnya Bapak Ibu ada nggak ngerti ya, perlu dicatat baik-baik supaya kita makin mengerti akan firman Tuhan. Dan nomor satu, setelah kita mengerti harus menjadi pelaku firman. Ini penting supaya Bapak Ibu bersama saya bukan kekristenan teori, tapi kekristenan menjadi pelaku firman Tuhan. Christ, ada Kristus, pengikut Kristus ya, follow the Christ, ikut Yesus. Kalau ikut Yesus kata Yohanes 10:27, dimanapun Kristus ada, kita melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Mari saya mau baca saat ini ayat 1 sampai 23, demikian firman Tuhan. Pada tahun yang kedua pemerintah Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar, karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Kata raja kepada mereka, aku bermimpi dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu. Jadi Bapak Ibu saya bagi berapa bagian ini dari ayat 1 sampai 23 menjadi 6 bagian. Yang pertama ya, Daniel pasal 2 ayat 1 sampai 3. Ini sebetulnya Saudara, kita baca Daniel ini. Dalam bagian ini kita melihat bagaimana Allah mau menyatakan rencananya untuk mendirikan kerajaannya Saudara ya, di muka bumi ini. Seperti di dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti surga. Ini maunya Tuhan ya, diungkapkan dalam kitab Daniel. Maka kita perlu simak baik-baik supaya kita mengerti kehendak Tuhan adalah suatu pemerintahan yang menurut pola surgawi. Jadi bumi ini, kehidupan kita harus sesuai dengan pola surga Saudara. Makanya Tuhan katakan dalam Matius pasal 7:1 kan, kalau mau masuk surga ikuti kehendak Tuhan. Itu pola surga, ikuti SOP. Bagaimana orang mau masuk surga, tidak kenal Yesus saja, tidak kenal. Bagaimana mau melakukan firman Tuhan, tidak kenal jangan enggak Saudara. Maka pentingnya kita supaya ikutin pola surga, yaitu berdasarkan kebenaran Tuhan. Apabila dasar yang penting ini dilanggar, maka Allah tidak berkenan. Jadi kalau kita melanggar firman Tuhan, hidup kita tidak berkenan.
Oleh karena itu, Tuhan berkuasa untuk menggantikan dengan kerajaan lain. Tuhan memberikan kesempatan yang luas kepada kita semua sebagai manusia untuk memerintah. Makanya kalau kita lihat di Kejadian pasal 1, 26-27, Tuhan diciptakan kita sebagai gambar rupa Allah untuk berkuasa. Tapi manusia justru berkuasa di dalam dosa. Tapi ternyata kita gagal manusia itu. Dua sebabnya. Allah ingin agar manusia tahu bahwa hanya pemerintahnya sajalah yang dapat berdiri kekal selama-lamanya. Maka pentingnya kita mau ada firman Tuhan supaya hidup kita punya standar firman Tuhan. Oleh karena itu kalau kita lihat di sini dari Daniel pasal 2 ayat 1 sampai 3 itu pada saat dan keadaan Nebukadnezar bermimpi, ya. Terus berikutnya Daniel pasal 2 ayat 4 sampai 9 itu bicara tuntutan Nebukadnezar. Mari kita buka bahasa 4 ayat pasal 2 4 ayat 9 demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah para kasdim itu kepada raja dalam bahasa Aram, "Ya raja, kekalah hidupmu, ceritakanlah kepada hamba-mu mimpi itu, maka kami akan memberitahukan maknanya." Jadi saudara, Nebukadnezar ini ya datang pada orang kasdim, karena bicara kasdim sudah saya pernah terangkan. Orang kasdim ini ahli nujum, ahli paranormal, segalanya ahli saudara. Ya, dia bisa lihat mimpi, ya kelihatan, tapi kita lihat nanti ini. Ya, apa kenyataannya? Tapi raja menjawab para kasdim itu, "Aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak..." Terus saya mau baca berikutnya. "Memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing." Ayat 6. "Tapi jika kamu dapat memberitahukan mimpi itu dengan maknanya, maka aku akan menerima hadiah, pemberian-pemberian dan kehormatan yang besar daripadaku. Oleh sebab itu beritahukanlah kepadaku mimpi itu dengan maknanya." Mereka menjawab pula, "Silakan tuanku raja menceritakan mimpi itu kepada hamba-mu ini, maka kami akan memberitahukan maknanya." Jawab raja, "Aku tahu benar-benar bahwa kamu mencoba mengulur waktu karena kamu melihat bahwa aku telah mengambil keputusan. Jadi jika kamu tidak dapat memberitahukan kepadaku mimpi itu, maka kamu akan kena hukuman yang sama. Dan aku tahu bahwa kamu telah bermufakat untuk mengatakan kepadaku hal yang berbohong dan busuk sampai keadaan berubah. Oleh sebab itu ceritakanlah kepadaku mimpi itu supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukannya maknanya juga kepadaku." Jadi jelas ini saudara, ayat 4 sampai 9 itu tuntunan Nebukadnezar, ancaman. Kalau tidak bisa kamu ulur waktu saja kepada kasdim, tidak bisa saudara. Ini yang bisa dibuka hanya Tuhan. Mari kita buka berikutnya. Ayat 10 sampai 11 itu bicara ketidaksanggupan para ahli orang kasdim. Ketidaksanggupan, lihat ini. Ayat 10. Para kasdim menjawab, "Raja, tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta tuanku raja, dan tidak pernah seorang raja, bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya, telah meminta hal sedemikian dari seorang berilmu atau seorang ahli jampi atau seorang kasdim. Apa yang diminta tuanku raja adalah terlalu berat, dan tidak seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada tuanku raja selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam diri dan manusia." Ini bukti saudara. Manusia termasuk kadim yang secara manusia jagonya, ahlinya secara manusia. Tapi tidak bisa karena sudah saya katakan tadi dalam Ulangan 29 ayat 29 masuk di dalam rahasia Allah. Kalau masuk dalam rahasia Allah nggak bisa saudara. Jadi jelas di sini ketidaksanggupan orang kasdim. Ya, ayat 12 sampai 13 ini kemarahan Nebukadnezar saudara. Maka raja menjadi sangat geram, marah saudara, dan murka karena hal itu. Lalu dititahkannya lah untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan semua temannya pun terancam akan dibunuh. Wow, kawat saudara. Ya, ini ancaman Nebukadnezar. Ya, terus berikutnya 14 sampai 18 permohonan doa untuk hikmat. Kita lihat ini. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Arioch, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana Babel itu. Katanya kepada Arioch, pembesar raja itu, "Mengapa titah yang begitu keras hal ini dikeluarkan oleh raja?" Lalu Arioch memberitahukan hal itu kepada Daniel. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya diberi waktu untuk memberitahukannya makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan itu kepada Hananya, Misal dan Asaria, teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan. Lalu Daniel memuji Allah semesta alam. Jadi jelas saudara, ayat 18, ayat 14 sampai 18 permohonan kepada Tuhan. Ternyata dari 19 sampai 23 mulai Tuhan itu
menyatakan. Ya, berikutnya ayat 19 sampai 23. Berkata Daniel, terpujilah nama Allah dari selamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dia hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu dan mencat raja dan mengangkat raja. Ia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang berpengertian. Dialah menyingkapkan hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang di dalam gelap dan terang apa ada padanya. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Amin. Ini adalah 3 terakhir. Besok saya akan kupas lagi Bapak ya. Karena kalau saya kupas terus ini waktunya berjam-jam saudara. Saudara kelamaan nunggunya. Tapi yang penting kita tahu di sini terbukti mimpi Nebukadnezar tidak bisa dibuka oleh orang Kasdim. Biarpun secara manusia orang Kasdim mimpi hebat, dia ahli jagonya. Lihat waktu Tuhan ajak Petrus di Danau Tiberias. Petrus itu juga jagonya nelayan, saudara. Tapi kalau kita baca dalam Yohanes 21, semalam-malaman tanpa Tuhan, Petrus tidak dapat tangkap ikan. Sama orang Kasdim ini, tanpa pembukaan rahasia dari Tuhan, tidak bisa. Tapi ternyata Tuhan angkat seorang namanya Daniel bersama Sadra, Mesa, Abednego. Diungkapkan, nanti kita baca. Ya, besok kita buka supaya makin hari kita makin mengerti dan cinta Yesus. Sebab kita tahu hanya ada satu sobat kita yang setia, hanya Tuhan Yesus. Ikuti firman Tuhan, ikuti episode berikutnya. Menarik sekali supaya makin hari kita makin mencinta Tuhan. Terbukti nyata hanya Tuhan yang buka segala galanya dan Tuhan sanggup melakukan segala galanya. Namanya Yesus. Amin. Haleluya. Namanya Tuhan Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya Tuhan Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Amin. Amin. Tuhan Yesus bersama kita, Immanuel. Sampai kita jumpa episode nanti pagi. Saya buka lagi, saya jelaskan terus kitab Daniel, kita ikuti sampai kita paham betul. Dan Tuhan Yesus bersama kita, Immanuel. Puji Tuhan. Amin.